Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita akan membahas hijrah Nabi Muhammad SAW, peristiwa sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Keputusan hijrah dilakukan Nabi Muhammad SAW karena penindasan orang-orang musyrik Quraisy yang luar biasa. Setelah kematian Abu Thalib dan Khadijah, semakin dahsyat gangguan yang diterita Nabi Muhammad SAW dan kaumnya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke Taif, satu tempat yang berjarak sekitar 80 km dari Mekah. Nabi Muhammad SAW keluar menuju Taif pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian. Beliau pergi dan pulang dari Taif dengan berjalan kaki. Saat itu ditemani oleh bekas budak beliau yaitu Zaid bin Haritsah. Beliau bertujuan untuk berdakwah dan mencari perlindungan orang-orang Taif dari gangguan kaumnya. Selama 10 hari tinggal di Taif, Nabi Muhammad SAW menyampaikan seruan tauhid meskipun ada yang mau menerima dakwah Islam. Tetapi penduduk Taif justru banyak yang menolak beliau dengan makan yang lebih buruk. Mereka menyuruh anak-anak kecil untuk melempari beliau dengan batu sehingga kedua tumit beliau berdarah. Akhirnya beliau kembali melalui jalan semula menuju Mekah dalam keadaan sedih dan susah. Ia bisa terima kembali masuk Mekah karena diberi perlindungan oleh Muqtim bin Adi. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang melalui 6 pemuda dari Yastrib ketika musim haji. Nabi Muhammad SAW menemui mereka dan menceritakan penderitaan dan siksaan yang dialami kaum muslimin oleh orang Quraisy. Kesempatan ini digunakan oleh Nabi untuk mengajak penduduk Yastrib dan datang ke Mekah untuk masuk Islam. Pada tahun ke-12 kenabian atau tahun 621 Masehi, sejumlah 12 orang jamaah haji dari Yastrib bertemu Rasulullah SAW dan menyimak dan menyimak dakwahnya. Mereka menyambut datang dengan baik. Mereka menyambut dengan baik sehingga menyatakan keislaman dan melakukan baiat kepada beliau. Perjanjian ini kemudian dinamakan Aqabah I yang berisi ikrar kesetiaan. Sejarah perjanjian Aqabah mendapatkan namanya dari Bukit Aqabah yang dijadikan tempat baiat kepada Nabi. Beberapa poin kesempatan dalam perjanjian Aqabah itu yaitu menyatakan kesetiaan pada Nabi Muhammad SAW. B. Rela mengorbankan harta dan jiwa. Kemudian kesediaan untuk menyebarkan agama Islam yang dianut, tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan membunuh dan tidak akan melakukan perbuatan curang dan dusta. Sebagai strategi pengembangan Islam di Yastrib, Nabi Muhammad mengirim Mus'ab bin Umair untuk bergabung dengan rombongan yang pulang ke Yastrib. Ia bertugas membantu penduduk Yastrib yang telah menyatakan keislamannya serta menyebarkan ajaran Islam di sana. Mus'ab kemudian menjadi guru mengaji di Madinah sebagai imam dalam sholat karena kaum Aus dan Khazraj tidak mau salah satu dari mereka menjadi imam. Pada tahun berikutnya, tepatnya tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW melakukan baiat terhadap 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Yastrib waktu tengah malam. Kedua wanita tersebut bernama Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amir bin Adi. Perjanjian ini dibuat pada tahun ke-13 kenabian. Mus'ab juga kembali ikut dengan semula penduduk Yastrib yang sudah masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian mereka menemui Rasulullah di Aqabah pada suatu malam hari. Nabi datang bersama pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas ketika itu belum memeluk Islam, namun ia ingin meminta jaminan kepada penduduk Yastrib bahwa keponakannya tersebut selamat dan aman dari gangguan kaum Quraisy. Isi pada perjanjian Aqabah kedua, yang pertama, kesiapan penduduk Yastrib untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Kemudian keikutsertaan penduduk Yastrib untuk berjuang dengan harta dan jiwanya. Penduduk Yastrib akan ikut memajukan Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Dan yang terakhir, kesiapan para penduduk Yastrib menerima segala risiko dan tantangannya. Nah, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.